Halo semua teman-teman. Baik, kita lanjutkan video kita ya. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu hal yang cukup berbeda, yaitu adalah sebuah teknik presentasi. Nah, ketika kita sudah berhasil lolos menjadi seorang finalis lomba, katakanlah itu lomba nasional atau apapun itu, maka kita akan masuk ke dalam sebuah tahapan berikutnya, yaitu presentasi, di mana kita dalam tahap presentasi ini akan memberikan pertanggungjawaban dan meyakinkan dewan juri akan ide yang kita berikan. Apakah kemudian ide itu menjadi sebuah solusi yang tepat terhadap masalah yang kita angkat. Nah, di presentasi ini memiliki bobot yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan paper yang kita kirimkan. Karena di tahap presentasi inilah semua hal ataupun data yang kita tuliskan di dalam karya tulis kita itu dikonfirmasi kembali. Dan kita harus mampu meyakinkan dewan juri bahwa apa yang kemudian kita tulis di dalam karya tulis kita itu menjadi hal yang memang benar-benar menjadi sebuah solusi. Nah, selanjutnya adalah dalam satu perlombaan itu ya, presentasi merupakan hal yang sangat penting. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika kita ingin menjadi seorang juara, maka kita harus bisa menaklukkan panggung presentasi. Karena presentasi merupakan satu hal yang sangat penting, bobotnya juga lebih besar. Artinya, ketika kita memiliki nilai paper yang rendah dibandingkan dengan finalis yang lain, tetapi kita mampu unggul dalam presentasi, maka kita bisa membalikkan keadaan seperti itu. Nah, teman-teman semua, ada beberapa unsur presentasi ya. Yang pertama adalah media. Nah, media ini adalah sebuah bahan yang kita gunakan untuk bisa menjelaskan ide kita dan memvisualisasikan ide kita dalam bentuk visual ya. Jadi tidak hanya sekedar verbal, tapi adanya media ini akan membantu kita, entah itu dalam bentuk PowerPoint seperti ini ataupun dalam bentuk poster. Yang penting itu memudahkan kita untuk bisa memahamkan dewan juri terhadap ide yang kita berikan. Nah, setelah kita memiliki media, maka selanjutnya kita harus tahu kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita akan memberikan pesan, dan kepada siapa kita akan menunjukkan ide kita tersebut. Nah, dalam konteks lomba, maka kita akan menunjukkan ide kita itu kepada dewan juri. Maka pastikan ketika kita mempropos sebuah ide ataupun karya kita di hadapan dewan juri, maka pastikan para dewan juri mendapatkan poin yang kita berikan. Sehingga sangat penting untuk mengetahui siapa audiens kita dan background-nya seperti apa. Kemudian, yang ketiga adalah komunikator, yaitu diri kita sendiri. Nah, terkadang ketika kita ingin mengajukan sebuah ide dan ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, terkadang tidak sampai kepada audiens. Dan ini yang terkadang membuat kita memiliki nilai yang rendah. Maka pastikan ketika kita menjadi seorang komunikator, maka kita mampu memberikan pemahaman ataupun menyampaikan informasi secara jelas kepada audiens, sehingga apa yang ingin kita sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh audiens. Sebab ketika audiens mengerti apa yang ingin kita sampaikan, maka sejatinya kita telah berhasil untuk menyampaikan pesan yang ingin kita berikan. Dalam hal ini adalah ide yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur, maka di sini kita akan mengerucutkannya kembali. Di dalam media tersebut, kita harus bisa memiliki 3 unsur ini. Yang pertama adalah ide, kemudian desain, dan penyampaian. Di mana di dalam ide ataupun konten itu ada namanya great content yang terdiri dari inovasi dan keunikan. Nah, ketika kita ingin mempropose atau ingin mengajukan sebuah ide dan kemudian kita presentasikan, maka kita harus bisa menunjukkan sisi kebaharuan dan keunikan kita yang membedakan kita dengan ide-ide yang lain. Kemudian, great design. Nah, teman-teman semua, pastikan kita mampu untuk memvisualisasikan semua data yang kita punya itu dengan baik dan mudah dipahami. Entah itu dalam bentuk visualisasi gambar ataupun dengan visualisasi dengan poster, video, dan lain sebagainya. Intinya adalah dengan adanya media memudahkan kita untuk bisa menyampaikan ide yang ingin kita ajukan. Dan yang terakhir adalah great delivery. Artinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka harus secara terstruktur dan sistematis sehingga alur pikiran kita jelas dan mudah untuk dipahami dari pembukaan hingga penutupan. Dan yang terakhir adalah tidak bermakna ganda atau tidak membingungkan para audiens sehingga ide kita tersampaikan dengan baik. Nah, dan kemudian selanjutnya adalah topik presentasi. Nah, di dalam topik presentasi ini kita harus menguasainya. Entah kita akan membuat sebuah pertanyaan sebagai bentuk prediksi terhadap pertanyaan yang sebenarnya atau apapun itu. Yang penting kita memahami topik presentasi kita. Contohnya adalah apakah saya menguasai pada topik ini, apakah saya bergairah pada topik ini, ataupun siapa yang peduli pada topik ini. Setelah itu, kita akan menyampaikan
uh, topik tersebut, yaitu tujuan presentasi kita apa? Apakah ingin menyampaikan informasi, atau ingin mempengaruhi, atau hal-hal yang lain. Dan yang terakhir adalah kita sangat harus mengetahui kepada siapa kita berbicara. Siapa jurinya, siapa latar belakangnya, dan seterusnya. Karena ketika kita mampu mengetahui siapa yang akan menjadi dewan jurinya, ataupun siapa yang akan menjadi audiensnya, maka kita akan dengan mudah menyusun daftar pertanyaan dalam bentuk topik presentasi, dan kesiapan kita dalam menjawab pertanyaan akan lebih mudah. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini hanya sampai situ untuk teknik presentasi part 1-nya. Untuk part-part berikutnya akan dilanjutkan pada video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.